Tapi esensi dari kemerdekaan kan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan. Kita ini lepas dari mulut harimau masuk ke mulut serigala. Tegaskan kembali bahwa setiap orang itu harus dihargai kedudukan hukumnya, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pemerintahan tanpa ada kecualinya. Keinginan kita adalah kita menjadi inspirator penggerak yuk, karena banyak masyarakat kita yang memang dari sisi pendidikan mereka nggak sadar bahwa ini sangat penting untuk memperbaiki kehidupan mereka. Jadi di Indonesia teman-teman semuanya, baik di semua channel, di Indonesia ini kalian kalau pinter dan punya integritas, belum pasti kalian akan menduduki jabatan tertinggi. Bagi kalian kalau ingin menjadi pejabat, diam dan menurut. Nah, inilah yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ustadz Soweh. Kita kebetulan malam hari ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bang Abdul Ghafur Sanaji. Siap Ustadz. Ini Soweh. Di Kaltim ada patung beliau. AM Sangaji. Iya, AM Sangaji. Kebetulan itu kakek buyut saya. Wah, masya Allah, kakek buyut. Ini berarti cucu buyut. Dan di samping beliau ada Abang Farhan Farlok. Nah, Abang Farlok, masya Allah ini luar biasa nih, jauh-jauh datang ke Kalimantan Selatan. Ngomong-ngomong ini ada tujuan apa Bang ini Bang? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih buat Ustadz Soweh yang malam-malam masih mengundang kita di studio yang luar biasa ini untuk kita sama-sama podcast ya, Bang. Dan Ustadz, saya menyapa dulu para sahabat saya, sahabat AGS. Kemudian di sini juga ada Sang Idealis Channel. Kemudian ada Ustadz Soweh channel ya. Nah, alhamdulillah hari ini kami ada di Kalimantan Selatan dalam rangka untuk menyelesaikan misi keadilan. Masya Ya, Allah. misi keadilan kepada Babe Aldo. Di bahasanya klasik banget. Misi Kalau orang keadilan. datang ke daerah itu kan ada misi kemanusiaan. Siap. Kami datang di sini adalah misi keadilan. Yaitu membersamai seorang pejuang yang saat ini dalam bahasa hukum statusnya sebagai tersangka, Babe Aldo, yang saya kira juga pasti sudah viral di mana-mana ya. Apalagi beliau ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Betul. Dan besok insya Allah ya, atau mungkin kalau kita posting hari ini berarti udah hari ini ya. Hari ini ya. Oh ya, karena sudah bergeser jam juga ya. Ya, misalnya. Insya Allah hari ini kita akan membersamai Bang Aldo atau Babe Aldo untuk mengajukan permohonan pra peradilan ya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ya, itu Ustaz. Baik. Ini kebetulan yang datang berapa orang ini timnya Bang? Kami kebetulan dari Jakarta. Satu bus mungkin ya? enggak sampai satu bus. Menyerang Kalsel ini. Iya. Kami kebetulan datang itu ada 3 advokat dari Jakarta, ada saya, kemudian ada Pak Yasena dan ada Bu Soraya, ditambah lagi dengan ini penggiat media sosial yang lagi viral juga ya, penguasa TikTok, Bang Farhan Farlok ya. Wah, ini tokoh-tokoh nasional turun ke Kalsel ini ya. Iya. Suatu kehormatan buat Kalsel ini. Iya. Siap. Ya. Ada satu lagi sih, kenapa kita harus naikkan ya. Jadi ketika kita berjuang, kalau menurut Bang Ghafur ini adalah misi keadilan ya. Misi keadilan tanpa suara, no file, no justice adalah sebuah perjuangan dalam sunyi. Kadang perjuangan itu perlu kita up supaya masyarakat tahu, karena perjuangan ini bukan hanya tentang mendapatkan kemenangan, tapi edukasi pendidikan politik, pendidikan keadilan hukum. Betul. Ini yang luar biasa, terutama sosok kayak Bang Ghafur ini educated sekali dalam sebuah penjelasan hukumnya, dan ini diperlukan supaya masyarakat yang menyaksikan perjuangan mengawal Babe Aldo ini benar-benar bisa mengerti bahwa di dalam diri mereka punya hak untuk memperjuangkan keadilan. Itu Ustaz. Betul. Kalau sebelum mengawal Babe Aldo, ini kasus apa yang dikawal Bang? Boleh sepil Bang, boleh sepil. Ya, pasti kan kasus yang bertahun-tahun loh Bang. Nggak selesai Ustadz, mohon maaf ya, nggak selesai bertahun-tahun, nggak tuntas, meskipun
di perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 di Istana Negara, kita tahu dua tokoh itu sedang mesra-mesra dan akrab-akrabnya ya bersama sang wapres ya kan. Luar biasa keakraban mereka ya. Itu tentu sesuatu yang positif dan kita perlu apresiasi karena bagaimanapun juga mereka adalah tokoh bangsa ya, yang pernah memimpin bangsa Indonesia ya. Tetapi dalam konteks menggunakan dokumen yang saat ini menjadi viral se-Indonesia, itu yang tentu terus kita kawal ya. Jadi yang saat ini selain Babe Aldo ya, untuk yang berhubungan dengan penegakan hukum untuk publik ya, tentu apalagi kalau bukan ijazah palsu. Jadi menurut pandangan saya ini kalau boleh memberi penilaian ya, kapasitas tim hukum yang hadir di Kalsel saat ini mungkin menghadapi kasus Babe Aldo ini dibilang sangat kecil ya, karena sebelumnya sudah menangani kasus yang luar biasa besar gitu. Jadi mungkin datang di Kalsel ini ya anggap aja jalan-jalan ya ini. Jadi, kami mohon maaf ya Ustadz ya, kami tidak pernah memilih-milih. Siap. Istilahnya bagi seorang advokat, apalagi advokat yang mengadvokasi suara kebenaran, dan suara kebenaran itu datang dari publik, tentu kita tidak boleh memilih-milih kasusnya. Kasus apa saja, sepanjang itu ada nuansa kriminalisasi, sepanjang itu ada penegakan hukum yang tidak adil, saya kira bukan hanya saya, bukan hanya tim hukum yang sekarang membantu Babe Aldo, tapi semua anak bangsa yang berprofesi sebagai advokat, termasuk juga mungkin yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, kemudian hakim, ayo mari sama-sama kita tegakkan hukum yang adil gitu, tanpa memandang latar belakang seseorang, tanpa melihat warna kulit, ras, agama, ya kan. Karena Undang-Undang Dasar 1945, seingat saya di pasal 27 ada satu prinsip yang sangat fundamental diatur dalam konstitusi kita, yaitu equality before the law. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum. Dan persamaan itulah yang diakui oleh seluruh negara yang kita sebut menganut prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Dan di pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 45 juga ditegaskan kembali bahwa setiap orang itu harus dihargai kedudukan hukumnya, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pemerintahan, tanpa ada kecualinya. Ya, jadi tidak ada pengecualian dalam memandang status seseorang. Jadi kami tidak pernah memilih-milih. Ya, intinya mau kasusnya Babe Aldo mau ada di Kalimantan Selatan, jangankan di Kalimantan Selatan, di desa yang kecil di pelosok Nusantara, di pelosok yang ada di kawasan Indonesia Timur, Indonesia Barat, dimanapun meskipun itu susah diakses dan nggak bisa dijangkau, sepanjang itu berkenaan dengan penegakan hukum, maka insya Allah kami hadir untuk kita. Siap, Masya Allah, luar biasa sekali Abang, semangatnya luar biasa. Nah, coba ini apa lagi kan? Kalau kami kan berjuang mungkin dengan bersuara seperti ini kan, kemudian juga dalam penegakan hukum. Tetapi juga ada warga atau anak bangsa lain yang berjuang dengan menyuarakan suara kritisnya, karena ada satu tagline yang sangat populer, no viral no justice. Nah, kehadiran Bang Farhan Farlok itulah sebagai bagian dari kontrol anak bangsa untuk mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum, kepada bangsa ini, agar penegakan hukum itu harus adil. Jangan tajam ke bawah, termul ke atas. Ini bahasa klasik lagi. Jadi malam ini saya seperti kuliah lagi. Ya, saya kembali ke Bang Farhan Farlok. Ya, sedikit saya dari penggiat media sosial ya. Kenapa saat ini kadang-kadang itu masyarakat ini mengabaikan haknya. Mereka belum memahami bagaimana hak untuk bersuara. Bahwa kita berbicara itu bukan kita diberikan oleh negara. Negara nggak bisa memberikan hak untuk berbicara, tetapi negara itu wajib melindungi. Ya.
karena itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, pasal 35 dan pasal 15 itu jelas sekali bagaimana kebebasan kita bersuara. Nah, masyarakat seperti inilah yang kita butuhkan untuk masyarakat, untuk pemerintah ini, biar mereka merasa ada yang mengawasi, ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bang Gofur Haji, power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup kalau kita tidak awasi, bahaya ini. Nah, inilah peran kita sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dari Bang Gofur, pendidikan hukum, ya, hak hukum, dari tentang pendidikan politik, bahwa dasar dari semua ini adalah kesetaraan. Siapapun itu, jangan sampai yang tadi dikatakan Bang Gofur, ya, hukum itu tajam ke bawah, ke atas termul isinya. kita akan merasa bahwa ini bangsa milik mereka atau milik kita, padahal nenek moyang kita memperjuangkan dengan sama-sama tanpa memandang suku, ras, dan agama, bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah cita-cita nenek moyang kita untuk mendapatkan kesejahteraan bersama-sama. Karena sejahtera itu harusnya kita rasakan bersama-sama, bukan sekelompok orang. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk memberi edukasi pendidikan politik, pendidikan hukum yang kita lakukan. Ini Ustaz. Betul Ya, sekali. Ustadz, saya setuju ya. Jadi meskipun kita sudah merdeka, Bang Farhan Farlok, tapi Ustadz, kita jangan melupakan bahwa kita ini merdeka dari penjajahan, dari kolonialisme. Ketika kita berhasil mengusir Belanda dari Nusantara yang sudah menduduki Indonesia mungkin selama 350 tahun ya. Merdeka dalam arti bebas dari kolonialisme, yes. Karena eksistensi kita sebagai suatu nation state, sebagai suatu negara bangsa kan diakui oleh dunia internasional. Dan kita hari ini kan menjadi negara yang berdaulat, ya, tidak di bawah kekuasaan negara manapun. Tapi esensi dari kemerdekaan kan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan. Penjajahan itu kan adalah dia menindas, mengambil hak, tidak memberikan keadilan, memperkaya segelintir orang yang kita sebut adalah kelompok bangsawan, kemudian juga kelompok Eropa pada saat itu ya, karena di zaman Hindia Belanda dulu masyarakat kita kan dibagi 3 kasta. Betul. Ya, kasta pertama itu adalah bangsa Eropa, kasta kedua itu adalah Asia Timur, ya, di situ ada Arab, kemudian ada China, dan yang ketiga adalah inlander. Nah, kita ini kan dulunya adalah warga inlander. Inlander itu masyarakat pribumi yang nggak ada nilainya gitu. Padahal kita pemilik. Nah, padahal kita pemilik sah daripada negara ini. Kita owner dari negara ini. Nah, ternyata begitu kita merdeka dan menginjak kaki di usia kemerdekaan 81 tahun, ternyata esensi dari kemerdekaan itu belum kita rasakan. Setuju. Kita belum merdeka terhadap penegakan hukum dan keadilan. Kita belum merdeka untuk menguasai sumber daya alam kita secara berdaulat. Kita belum merdeka untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, ya, dalam pergaulan dunia internasional. Karena kita tahu lah bangsa Indonesia kalau di dalam politik luar negeri itu kan meskipun politiknya bebas aktif, tapi ternyata bisa dikendalikan oleh negara-negara lain. Ya kan? Contohnya kita masuk dalam Board of Peace, ya, yang hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Tapi kendali utama dari Board of Peace kan Amerika. Betul. Dan itu yang mereka misi utama dari Board of Peace kan adalah salah satunya bukan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, ya. Nah, itu cuma contoh bahwa kita memang sepenuhnya belum menjadi negara yang merdeka, apalagi merdeka dalam hal keadilan dan penegakan hukum. Berarti, nah, itu yang kemudian hari ini kita rasakan salah satunya di Kalimantan Selatan untuk kasusnya Babe Aldo. Betul. Tadi ngomong-ngomong soal penjajah sudah pergi nih. Iya. Terus sekarang belum ada kemerdekaan secara penuh ya yang dirasakan masyarakat. Boleh nggak kalau saya bilang kita ini lepas dari mulut harimau masuk ke mulut serigala? Hanya berbeda bentuk saja, tetapi perlakuan tetap sama. Salah satu contoh adalah justru kita mengalami penurunan kualitas kecerdasan, salah satu contohnya ya. UNICEF dan UNESCO itu pernah melakukan penelitian. Dari 1.000 masyarakat Indonesia yang dilakukan penelitian, hanya 1 yang punya literasi atau punya minat baca. Dan inilah yang menjadi sebuah peradaban besar itu tidak pernah ada tanpa minat baca dan tanpa ada pendidikan yang baik.
Betul. Nah, pemerintah saat ini cenderung abai terhadap pendidikan ya, dan inilah yang kita sayangkan. Sepertinya menciptakan kebodohan yang terus-menerus dipelihara. Saya nggak tahu kenapa. Data terbaru bahwa dari 5 orang terkaya se-Indonesia, kalau dikumpulkan 100 juta masyarakat biasa Indonesia, kekayaannya dikumpulkan itu lebih besar dari 5 orang ini. Nah, artinya di sini apa makna kemerdekaan yang kita alami ya, kebetulan ini kan masih dalam suasana kemerdekaan ya. Apa sebenarnya yang kita rasakan, kita inginkan kemerdekaan ini kalau kita tidak berusaha? Karena kita masuk sedikit ke agama, nggak apa-apa Ustaz ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman bahwa tidak akan pernah dirubah suatu kaum kecuali kaum tersebut ingin merubahnya sendiri. Nah, salah satu keinginan kita adalah kita menjadi inspirator penggerak yuk, karena banyak masyarakat kita yang memang dari sisi pendidikan mereka nggak sadar bahwa ini sangat penting untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan inilah yang harus kita lakukan bersama-sama ya, dari sisi apapun, dari sisi advokat seperti Bang Gofur Sangaji, dari sisi konten kreator, dari sisi Ustadz Soweh, adalah bagian kewajiban kita bersama-sama untuk membentuk itu supaya kita ini merasakan kebersamaan kemerdekaan ini secara bersama-sama. Siap. Jadi seperti media nasional yang saat ini terkesan agak dalam tanda kutip dibungkam nih, termasuk belum merdeka ya. Ya, contoh mungkin nanti Mbak Ustadz Soweh juga bisa merasakan di Kalimantan Selatan ya. Kita kan sering mendengar bahwa Kalimantan Selatan ini kan wilayah yang sangat kaya raya ya. Siap. Dengan sumber daya alamnya gitu. Tapi kan satu yang tidak bisa kita hindari di era kemerdekaan ini adalah adanya ketimpangan. Ya, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi ya, atau kita sebut ini ada strata, ada stratifikasi. Yang kaya makin kaya, yang sulit makin sulit ya, atau yang akses ke kekuasaan mendapatkan banyak porsi, yang tidak akses ke kekuasaan makin boncos gitu. Nah, ini kalau dalam mungkin nanti ditambahkan ya sama Bang Farhan Parlok, bahwa ini kalau dalam istilah kajian ekonomi kan ada yang disebut dengan Gini ratio. Yep. Gini ratio itu adalah rasio ketimpangan. Dan ternyata rasio ketimpangan kita kan masih cukup tinggi juga. Salah satu indikator yang menjadi ketimpangan kita adalah terhadap penguasaan sumber daya ekonomi kita gitu. Artinya dari 200 sekitar, mungkin sekarang kita udah 280 juta lebih 286 ya Bang? 286 juta, berapa persen yang menguasai hanya segelintir masyarakat Indonesia, yang mereka itulah yang kemudian menguasai mungkin sekitar 70-80% ya ekonomi kita gitu. Artinya timpang sekali itu. Itulah yang membuat kenapa kita sebagai negara bangsa ya merdeka sih merdeka gitu, tapi ya dari sisi kesejahteraan ekonomi, meskipun ayo kita akan 6% pertumbuhan ekonomi gitu kan, tapi kemarin Pak SBY kan sudah ngomong dari Amerika. Untuk tumbuh 6% seperti optimisme pemerintahan hari ini kan juga tidak mudah ya kan, perlu kerja keras gitu ya, meskipun itu pernah dicapai oleh Pak SBY loh ya. Pak SBY bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6% gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita tidak pengen ngomong. Jadi kita di sini bukan hanya ngomong soal hukum nih, Bang. Ya, betul. Ya, karena kan kita refleksi kemerdekaan kan. Dan ini sangat penting sekali memang kita harus ungkapkan kepada masyarakat, karena saat ini masyarakat cenderung sebagai objek kekuasaan. Mereka hanya dijadikan sebagai lumbung suara 5 tahun sekali, tanpa sadar bahwa suara mereka adalah penentu dari kebijakan pemerintah ini ke depannya. Ya, salah satu yang disebut Bang Gofur Sangaji tadi, salah satunya adalah data dari Indef. Gini rasio kita tinggi, akses kekayaan terhadap tanah saja 75% semua wilayah yang menjadi bisnis ya, wilayah bisnis itu hanya diakses oleh 6%. Jadi 75% ini sudah dikuasai 6%. Artinya ini ketimpangan yang luar biasa dari sisi akses terhadap tanah ya. Terus akses terhadap ekonomi yang seperti tadi saya sebutkan. 5 orang ini bisa melebihi kekayaan dari 100 juta jika dikumpulkan. Hal-hal seperti ini harus kita sadarkan kepada masyarakat. Apalagi Bang, ada yang disebut dengan 9 naga. 9 naga. Kalau di Kalimantan 9 haji. 9 haji ya. 9 naga, 9 haji, 9 ular. Nah,
Nah inilah sebenarnya adalah bagian dari yang kita harus rasakan. Sebenarnya setiap orang itu punya hak untuk akses terhadap PKN, akses. Tetapi di sini pemerintah sebagai regulator, inilah pentingnya ketika pemerintah ini sebagai regulator untuk memberi porsi-porsi kepada mereka. Nah di sini adalah bagian dari kita. Karena apa? Kecenderungan masyarakat ketika masyarakatnya cerdas dalam sebuah nation ya, masyarakat ketika cerdas, pemerintah itu tidak, pejabat-pejabat itu tidak punya keberanian untuk melakukan kebijakan yang buruk. Nah, disinilah pentingnya kita menggugah masyarakat. Ini yang selalu saya lakukan sebagai kontrol ya. Ya, sebagai fungsi kontrol masyarakat kebijakan pemerintah. Dan satu yang paling mendasar di sini adalah sekali lagi saya katakan pendidikan. Ya, Pak SBY itu sedikit tentang data ya, tentang kemiskinan. Di tahun 2004 itu, silakan cek teman-teman semuanya. Kebetulan saya di TikTok itu dijuluki sebagai Google yang berjalan. Jadi data BPS itu di angka kemiskinan kita di tahun 2004 itu adalah 16,66%. Ya, itu di zaman Megawati. Ketika SBY menjadi presiden, setelah selesai menjadi presiden, angka kemiskinan itu 10,98. Artinya ada 5% lebih, Bang Gofur. Dengan tingkat hutang kita, ya rasio hutang kita berdasarkan PDB. SBY ya? SBY. Rasio hutang kita berdasarkan PDB, ya itu kita rasio hutang kita cuma 24,86%. Artinya keseimbangan ekonomi. Kalau zaman ijazah palsu berapa? Nah, ini mau saya sebutkan. Bayangkan rasio hutang kita mengalami peningkatan yang begitu tajam, teman-teman semuanya, ya, yaitu ketika rasio hutang kita 39,8. Bayangin 39,80, ya, dengan tingkat pertumbuhan yang paling yang paling tinggi adalah di angka 5,31. Itu pun diraih di tahun 2022. Jadi kalau ada alasan yang mengatakan kan ada COVID-19, nggak make sense. Kenapa? Karena tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata terjadi setelah COVID-19 dengan hutang, rasio hutang yang begitu tinggi. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena masyarakat dianggap kalian adalah bagian dari yang tidak perlu kami pikirkan. Jadi inilah yang saya katakan, apalagi Bang Gofur ada di sini dari sisi hukum. Kenapa saya menjadi pengkritik Jokowi dan semua orang kenal di media sosial? Adalah bagian dari karena memang apa yang dia lakukan adalah bagian dari kerusakan sistem. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, revisi dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini adalah sebuah kemunduran dalam penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi. Dan ini adalah awal dari kehancuran penegakan korupsi karena internasional transparansi internasional memberi penilaian kepada Indonesia. Angka kita, IPK, indeks persepsi korupsi kita mengalami stagnan di angka 34. Sedangkan SBY di tahun 2004 itu angka IPK kita cuma 20. Di zaman SBY itu mencapai 34, ada lonjakan 14. Jadi ini bukan tentang saya suka Prabowo suka SBY atau tidak, tapi ini terkait dengan data. Nah, masyarakat ini tidak tahu seperti ini, Bang Gofur. Ini yang membuat mereka akhirnya hanya kepada fanatisme buta. Dan inilah yang harus kita gugah di momen kemerdekaan ini. Ayo kita gugah, ini adalah bagian dari kewajiban kita bersama-sama. Itu Ustaz. Ya, jadi yang kita sebut dengan zaman itu kan memang yang ternyata angka ijazah palsu juga tinggi juga gitu. Iya kan? Betul. Maksudnya di zaman ijazah palsu itu karena banyak juga ijazah palsu gitu. Contoh dan janji-janji palsu. Ada banyak juga kasus-kasus ijazah palsu. Janji-janji palsu, gitu kan? Ya banyak palsu-palsu juga lah. Contohnya kan saat Pak Anies Baswedan jadi menteri kan, salah satu yang dia tindak adalah penggunaan ijazah palsu kan. Dan jangan lupa itu dengan Yudi Krisnandi. Nah itu. Yudi Krisnandi, M Nasir sebagai Kementerian Pendidikan dan Ristek saat itu. Dan ada artis yang udah kenal loh. Ya. Yang anggota DPR. Ijazah palsu kan kebongkar gitu. Saat itu sebenarnya sudah ada indikasi untuk melakukan pembersihan. Ustaz. Pembersihan ijazah palsu. Karena ada peraturan peraturan kementerian yang dikeluarkan oleh Yudi Krisnandi sebagai menteri aparatur negara, Menpan RB. Tapi entah kenapa saat itu terjadi reshuffle. Nah, akhirnya gini. Jadi di Indonesia teman-teman semuanya, baik di semua channel, di Indonesia ini kalian kalau pinter dan punya integritas, belum pasti kalian akan menduduki jabatan tertinggi karena di sini meritokrasi itu tidak berlaku, ya. Bagi kalian kalau ingin menjadi pejabat, diam dan menurut. Nah, inilah yang berbahaya. Ketika Pak Anies Baswedan dilakukan reshuffle, Pak Yudi Krisnandi dilakukan reshuffle, ternyata pada akhirnya ini pengakuan Pak Yudi Krisnandi sendiri,
bahwa beliau merasa jangan-jangan saya direshuffle dengan Mas Anies ini karena memang kami saat itu punya keinginan keras untuk membongkar ijazah karena ini sudah menjadi mafia yang begitu luar biasa. Dari sisi yang disinilah akhirnya muncul kebobrokan karena ketika masuk melalui proses yang tidak benar, Bang Gofur. Dan inilah yang akhirnya membuat bagaimana aparatus sipil negara kita menjadi bobrok. Nah, ketika dasar ini mau dibersihkan, ternyata direshuffle. Kalau alasannya saat itu adalah ketidakmampuan mereka bekerja, itu terbantahkan. Silakan cek teman-teman. Sekali lagi saya dikatakan sebagai Google yang berjalan. Cek data semua 4 lembaga survei saat itu di tahun 2015 memberikan nilai Anies Baswedan itu peringkat nomor 2, Susi Pujiastuti nomor 1, dan Yudi Krisnandi selalu masuk 5 besar. Artinya dari sisi kualitas kerja dari kabinet Jokowi saat itu, seharusnya kalau memang sisi meritokrasi bekerja atau berdasarkan KPI, key performance indikator ya, ini harusnya bisa, mereka tidak mungkin harusnya di reshuffle karena banyak menteri yang lebih buruk dari sisi indikator KPI-nya. Tapi ya itulah, itu hak prerogatif presiden. Tetapi ya sekali lagi saya katakan, di Indonesia ketika kalian punya intelektualitas, punya kompetensi, punya integritas, ketika kalian tidak bisa menjilat, jangan harap kalian bisa menjadi pejabat yang hebat. Ustaz. Masalah. Jadi syarat untuk menjadi pejabat harus pandai menjilat. Pandai menjilat. Itu nomor 1 pokoknya di Indonesia. Kembali lagi Kalau syarat menjadi termul, menjadi termul itu adalah bagian dari yang saya pernah katakan, ya, yaitu adalah pintar-pintarlah kalian untuk menjilat. Semakin jilatan kalian hebat, semakin kalian menjadi termul paling hebat. Kembali lagi pada ini tujuan kita ke Kalsel ini. Jadi ini kalau terkait kasus Babe Aldo ini yang kita ketahui sekarang sedang proses peradilan ya. Ya, pra-peradilan. Itu sudah sejauh mana, Bang? Ya, jadi hari ini pra peradilannya akan dimulai dengan kami tim kuasa hukumnya Babe Aldo akan menyampaikan di persidangan materi permohonan pra peradilannya. Kemudian setelah itu besok akan ada jawaban dan tanggapan dari termohon, dalam hari ini adalah penyidik Polda Kalimantan Selatan. Kemudian mungkin kami akan kebut juga dengan replik atau tanggapan kami terhadap jawaban dari pihak termohon. Kemudian setelah itu mereka juga akan menyampaikan tanggapan atas tanggapan kami dan disebut dengan duplik. Siap. Jadi ada jawaban, tanggapan terhadap jawaban disebut dengan replik, kemudian tanggapan terhadap tanggapan disebut dengan duplik. Itu biar gampangnya begitu. Ya. Ini kebetulan kan saya ada. Kemudian setelah itu pembuktian, ya. Setelah itu pembuktian, hari berikutnya lagi pembuktian atau pemeriksaan saksi. Mungkin ada 2 saksi yang akan kami hadirkan. Kemudian ada 1 ahli yang kami hadirkan. Kemudian besoknya lagi adalah pembuktian dari termohon. Kemudian setelah itu kesimpulan putusan. Jadi pra peradilan ini adalah speed trial, adalah peradilan cepat. Saksi yang diperlukan tadi saksi di bidang apa aja, Pak? Saksi fakta. Saksi fakta yang meliputi apa aja itu? Yang mengetahui kalau saksi itu kan seseorang yang mengalami, kemudian mendengar atau melihat atau mengetahui suatu peristiwa, ya, dan dia bisa memberikan keterangan itu. Jadi kalau dalam hal ini adalah peristiwa yang tentu berkenaan dengan tapi penahanannya Babe Aldo, kemudian juga kenapa Babe Aldo ditahan, terus kemudian pernah nggak ada penangguhan penahanan. Katanya kan penangguhan penahanan pengajuannya kan sudah dilakukan 2 kali, yang pertama ditolak, kemudian yang kedua baru ditangguhkan gitu. Kemudian mungkin nanti juga masuk ke penetapan tersangkanya. Kalau dengan kasus yang berjalan ini memerlukan saksi ahli nggak gitu? Dari Kita akan ada ahli, ada 1 ahli hukum pidana yang akan Datang dari kita boleh di-spill, Bang? kita transfer dari Jakarta. Jadi jangan ditransfer bukan hanya pemain bola ya, tapi Kita juga saksi ahli pun kita transfer Kita ke situ. mentransfer ahli, mentransfer advokat. Ini luar biasa. Datang ke Kalimantan Selatan. Luar biasa ini, Bang. Jadi ini kan beberapa waktu lalu kita komunikasi dengan tim hukum lokal, tim hukum yang di Kalsel ini, komunikasi dengan pihak Polda Kalsel ini dalam hal Prapit ini kayaknya kurang nyambung, Bang. Artinya ketika dari pihak pendamping hukum sini minta komunikasi dengan pihak mereka, nanti apakah bisa hadir di hari H sidang pertama itu, tapi kayaknya slow respon mereka. Ini ada nggak nanti kira-kira indikasi untuk tidak hadir, Bang?
Oke. di hari pertama? Indikasi tidak hadir sih bisa aja. Ya, kalaupun besok mereka tidak hadir akan dipanggil lagi secara patut. Dan itu memerlukan waktu jedahnya lama ya? Bisa seminggu. Nah ini yang mau saya bedah nih Bang. Seminggu, kemudian setelah itu kalau mereka tidak hadir lagi ya sudah, persidangan tanpa kehadiran termohon. Misalkan Bang, misalkan 1 minggu ini kan lumayan lama ya. Tim dari Jakarta apakah balik Jakarta Kita apa mau langsung balik jalan-jalan di sini Enggak, dulu? Kita balik dulu. Kita balik dulu Jakarta, istirahat, kan. Kemudian nanti kalau ada pra-peradilan lagi baru kita datang lagi. Oh siap. Jadi Karena kan jeda waktunya kan lumayan lama nih, seminggu nih. betul. Iya. Kalau Bang Farlok sendiri gimana? Apa menunggu sampai selesai ya? Kebetulan saya ini kan bukan sesibuk dari Bang Gofur ya. Waduh. Acara yang sedang naik puncak ya. Jadi Daun saya yang ada pucuk waktu ya. Karena saya di sini kan banyak teman juga, Bang Nevlos itu kan, teman-teman saya yang di sini mengajak saya untuk melakukan penggalian dari sisi fenomena sosial di Kalimantan Selatan. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Babe Aldo terkait bagaimana antrian panjang di pom bensin SPBU, yang dimana ketika saya cek kuotanya sebenarnya mencukupi. Dari sisi kuota harusnya, dari sisi kebutuhan dan kuota. Nah, ketika terjadi antrian berarti ini ada something wrong di sana kan. Nah, disinilah yang mau saya gali ya. Bukan berarti saya ingin mencari keburukan, tidak. Tapi dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat. Betul Bang. Betul. Sedangkan BBM subsidi itu adalah menggunakan pajak rakyat, yang dimana itu adalah seluruh Indonesia pajak itu ya. Jadi tidak terkait dengan Kalimantan Selatan saja, tetapi ini adalah pajak yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dari hak untuk kita ikut mengawal ini juga kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah yang ingin mungkin saya gali. Saya mungkin 1 atau 2 hari setelah selesai sidang saya akan tetap melakukan itu bersama teman-teman di sini ya, Bang Nevlos, segala para aktivis di sini, untuk melakukan penggalian secara sisi fenomena sosial. Bagaimana mungkin ketika kuota bisa cukup seharusnya tapi kok tidak cukup, artinya kan ada sesuatu yang terjadi salah di sana, mungkin penimbunan atau gimana, atau mungkin subsidi itu dialihkan ke industri, kan kita nggak tahu, padahal itu kan bagian dari hak yang harusnya diterima oleh rakyat. Tapi pada intinya adalah ini tanggung jawab kita bersama, dan saya ingin bukan ini ya, tapi melebur dengan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan bagi saya adalah sebuah kota yang ada kenangannya, Pak Ustadz. Karena saya 2013 sudah di sini. Masya Allah. Ya, 2013 saya 3 tahun. Bukan orang baru ya? Ya, bukan baru. Saya waktu itu ada kerjaan di Anjir di kilometer 12,5 di sana, arah Kuala Kapuas, dan saya banyak bergaul dengan orang-orang saat itu di sana, dan memang Kalimantan Selatan adalah bagian dari provinsi yang seharusnya menjadi kaya raya dengan segala kekayaan sumber daya alam. Nah, ini tinggal bagaimana menyadarkan kesadaran masyarakat bahwa kalian punya hak loh untuk hidup sejahtera. Mungkin itu. Betul. Bang, izin sedikit lagi Bang. Siap. Ini kan Babe Aldo ini dilaporkan dan bahkan sampai ditahan, itu kan karena berawal otak-atik SPBU Bang. Apa Abang Farlok nggak takut nih? Ayo loh, udah diingatin. Jadi kalau saya begini Bang, ya. ayo gimana Bang? Udah diingatin. Ketakutan adalah bagian yang nanti akan membuat kita menjadi hancur. Justru itu. Jadi bagi para aktivis, takut adalah kehancuranmu. Itu yang diajarkan oleh senior-senior saya. Ketika kamu merasa takut, artinya kamu belum siap untuk menjadi aktivis. Aktivis adalah bagian dari ketika kita memerangi rasa takut terhadap diri sendiri, karena kepentingan yang kita suarakan bukan kepentingan kita, tapi bagaimana melihat rakyat yang dimana itu adalah hak yang mereka belum dapatkan. Jadi ini bukan istilah takut atau saya sok berani, tidak, tapi ini adalah fenomena yang harusnya dinormalisasi. Iya, betul, Jangan betul. sampai hal ini dianggap, oh kamu berani banget. Jangan, sesuatu yang normal jangan dianggap sesuatu yang spesial, karena akan membrainwash mereka, akhirnya takut untuk bersuara. Betul. Dan inilah yang harus kita biasakan. Padahal ini yang seharusnya ya. Terjadi. Ini harus normal. Jangan sampai hal yang sangat normal dianggap sesuatu yang khusus. Yang ini nanti akan membuat orang takut. Ketika kita ada yang berani bersuara, Babe Aldo sudah mulai, kita bersuara lagi, artinya orang itu akan menjadi pemecah dari kebekuan ini. Betul. Oh, artinya ini hak saya. Kenapa kita mesti takut? Nah, ingat bahwa tidak akan ada kemerdekaan untuk Indonesia tanpa ada keberanian dari pendahulu-pendahulu kita. Betul ya, dan sekali. disitulah peran kita sebagai masyarakat untuk saling mendukung. Tidak terbatas bagian dari teritorial. Oh, ini Kalimantan Selatan bukan wilayah kamu, tidak.
dalam Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan ketika ada satu orang yang tersakiti di negeri ini, itu adalah kesakitan kita sebagai rakyat Indonesia. Masya Allah, kita dalam satu bendera ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalian yang merasa sekarang masih menjalani profesi sebagai mafia BBM, ini di samping saya ada tokoh yang siap menggempur kalian ya. Karena memang saya sendiri juga merasa tinggal di Kalsel ini memang luar biasa kesulitan terhadap untuk mendapatkan BBM nih, apalagi BBM subsidi. Kita misalkan ini masuk SPBU nih, seluruh kota Banjarmasin ini kita puter seluruh SPBU belum tentu dapat, Bang. Belum tentu dapat. Dan beli di pinggir jalan pun juga BBM kadang ada kadang enggak. subsidi itu Pertalite Pertalite, apalagi solar, Bang. Apalagi solar. Jadi solar itu luar biasa, cari solar di sini susah. Jadi kebetulan makanya kemarin pendukung Babe Aldo itu rata-rata sopir truk. Karena sopir truk setelah Babe Aldo. Jadi sebentar, Pak Ustadz, asal muasal Babe Aldo ini karena Babe Aldo masuk membongkar itu. Dan sempat ada pertemuan saat itu memang. Dan sebenarnya sempat normal. Jadi ada impact yang cukup besar yang jadi bukan kasus yang itu dia hanya, posting. Itu sebenarnya ada impact gitu. Nah, yang di belakang orang-orang inilah yang sebenarnya mendorong itu, makanya ada keanehan-keanehan kalau kita lihat kronologisnya. Berarti ya wajar dan ya makanya dalam tanda kutip ini memang ada sosok donatur yang mengatur ya. Itu, Bang. Jadi artinya dengan gerakan Babe Aldo kemarin itu masih masih membekas di hati mereka bahwa mereka pernah dibantu gitu. Itu luar biasa. Jadi dari kiprahnya Babe Aldo itu sehingga mereka ingin juga mensupport dalam proses kasusnya Babe Aldo ini. Berarti kok saya jadi hostnya ya? Ini kita gantian obrolan santai ya. Kita ngobrol jadi gantian. Berarti kita menggali informasi. Iya, berarti kasusnya Babe Aldo ini yang gara-gara postingan itu sebenarnya itu bukan itu hanya faktor untuk mengkriminalisasi Babe Aldo aja ya. Impactnya di situ aja ya. Tapi ada aktivitas kritis sebelumnya dari Babe Aldo ya. Betul sekali. Itu kalau pandangan kita sebagai masyarakat. Ya karena kalau saya lihat dari sisi konstruksi hukumnya juga penggunaan pasal 3235 itu jauh sekali jauh dari postingannya Babe Aldo gitu. Jadi kalau kita mengamati dari awal memang postingan Babe Aldo kan selalu yang mengkritiki BBM nih terutama itu. Sehingga ketika ada hal yang sekarang dianggap kepleset, dicari-cari, oh ini bisa nih jadi utamanya pada itu. Di saat itulah langsung ditunggangi oleh sosok yang memang ada mafia, kita anggap mafia di sana ya, tanda petik ya. Dan itulah Ustadz yang membuat. Berarti itu juga yang kita sebut dalam bahasa umum mafia hukum. Mafia hukum. Mereka bisa ngatur jalannya penegakan hukumnya. Karena ada donaturnya ya. Itulah salah satu membuat saya kesini ya, karena saya terakhir ketemu Babe Aldo. Ini kita intermezzo dulu di kejadian di Jakarta. Jadi Babe Aldo tanggal 9 Juli itu Pak Gofur Samaji. Tahun ini ya? Tahun ini kemarin di persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya bertemu dengan Babe Aldo. Meluk dengan tatapan. Babe Aldo hadir ya? Hadir, meluk saya. Yang tanggal 9 Juli, persidangan kedua. Persidangan pertama kan tanggal 2 Juli, tanggal kedua 9 Juli, persidangan kedua. Saya bertemu dengan beliau. Sebelum Babe Aldo ditangkap ya? Sebelum ditahan ya? Sebelum ditahan dia ke sana ke Jakarta dan kami ngobrol. Babe Aldo udah ngomong, kayaknya saya mau ditersangkakan deh gitu kan, dicerita. Itu yang membuat akhirnya kami tahu konstruknya seperti apa. Nah, ketika Babe Aldo ditahan, itulah yang membuat ini nggak bisa dibiarkan. Makanya saya juga di live berkali-kali dan memang ini akan saya angkat dan alhamdulillah dapat tanggapan netizen juga ini cukup luar biasa ya. Salah satunya adalah buat para sang idealis dan juga dari TikTok Farhan Faruk, kalian luar biasa karena biaya yang dibutuhkan kan nggak kecil ya untuk kesini naik pesawat segala bla bla dengan operasional dan akomodasi, dan kami banyak dibantu Bang Gofur. Mereka dengan sukarela, Bang Faruk aku ingin bantu, rekeningnya berapa, ini luar biasa. Artinya bahwa ketika kita meneriakkan sebuah kebenaran, masyarakat juga tersentuh bahwa ini adalah perjuangan kebenaran yang memang tanggung jawab kita bersama.
Dan itu yang membuat saya luar biasa yang dilakukan oleh penonton saya, dan ini semua menjadi sebuah pandangan bahwa jangan takut kita untuk berjuang kok. Banyak masyarakat yang nanti akan di belakang kita. Masih banyak orang yang punya hati nurani yang baik melihat mana sih yang berjuang untuk kebenaran itu. Itulah yang membuat saya hadir di sini, karena dorongan dari para penonton dan mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau orang seperti Babe Aldo kita biarkan, yang kita takutkan adalah akan hopeless. Orang yang mau berjuang, kalau gua berjuang juga nggak ada yang bilang gua tuh kalau gua lagi ngapain. Nah itu yang paling berbahaya. Titik berbahaya adalah ketika diamnya orang yang berjuang. Di dalam ajaran Islam kalau tidak salah itu, ketika kita melihat sebuah kejahatan kan ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, lawanlah dengan kekuatanmu. Yang kedua, lawanlah dengan lisanmu. Yang ketiga, paling lemah iman adalah dengan hatimu. Dan saya tidak mau Dengan dikatakan doa. lemah iman. Dengan doa. Ya, saya ingin dikatakan sebagai orang yang bukan lemah iman, tapi saya adalah orang yang berjuang dengan apa yang saya miliki, yaitu suara. Nah, kalau Luar kekuatan saya biasa. tidak bisa melawan kekuatan yang ada di belakang, tapi dengan lisanmu, dengan lisan itu akan menyatukan kekuatan kita dengan kekuatan kita bersama-sama, pandangan kita yang sama. Akhirnya para pejuang itu tidak akan merasa ditinggalkan jika mereka mengalami hal sesuatu yang dikriminalisasi, bahwa ada masyarakat yang tetap mensupportnya. Gitu. Masya Allah. Ini dalilnya keluar terus, ini kayaknya ustadznya di situ. Jadi malu ya. Dan kayaknya memang mesti ini Bang, mesti sering-sering podcast bareng. Masya Allah. Karena dalil-dalilnya Iya. nggak kalah sama dalil. Baik Bang, tolong Bang untuk Ya, oke. di kesempatan kali ini mungkin ada Closing statement. boleh? Oke. Kalau mau langsung closing statement dulu. Oke, saya closing statement yang pertama adalah jangan pernah lelah untuk menempuh pra peradilan. Karena pra peradilan itu adalah kontrol yudisial terhadap penegakan hukum yang dilakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Meskipun sekarang sering disebut propat prapit, tapi yakin dan percayalah bahwa itulah kebaikan dari negara ini dengan adanya KUHP yang baru. Sistem peradilan pidana kita sudah berubah, kemudian lembaga pra peradilan juga sudah diperkuat. Bukan suatu pelanggaran hukum kalau propat prapit sepanjang itu dibenarkan secara hukum. Dan kami hadir di Kalimantan Selatan lagi-lagi untuk melakukan pra peradilan untuk kasusnya Babe Aldo. Siap. Bang, silakan. Saya sedikit untuk penonton Sang Idealis, jangan lupa subscribe channel Ustadz Soeh, karena ini adalah bagian dari perjuangan. Jari jemari kalian adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Jangan pernah menganggap kecil setiap langkah dan setiap perjuangan, karena tujuan kemenangan itu adalah bagian dari bonus. Tapi anggaplah setiap langkah kecil yang kalian lakukan itu adalah kemenangan itu sendiri, sehingga kita terus akan berjuang apapun kondisinya. Typingan kalian, share kalian, subscribe kalian itu akan menjadikan sesuatu yang akan menjadi besar jika kita lakukan bersama-sama. Ya, kalian adalah bagian garda terdepan di dalam perang media sosial dalam kondisi teknologi seperti ini. Kalian justrulah yang akan menjadi corong bagi kita untuk terus berjuang dan bersuara. Jadi teman-teman semuanya, yuk, perjuangan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi perjuangan adalah langkah yang kita niatkan untuk memperbaiki. Hasil adalah urusan Allah, tetapi jika kita sudah meniatkan diri bahwa ini adalah perjuangan, maka setiap langkah itu bernilai kemenangan. Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih abang-abangku yang ganteng-ganteng ini Makasih, bisa Ustaz. berhadir di Kalimantan Selatan. Dari beberapa penjelasan beliau yang saya tangkap adalah hukum akan hancur ketika ada hadir sosok donatur. Ya. Terima kasih. Kita mungkin sementara cukup sekian dulu ya. Ya, nanti insya Allah dilanjut di Ya, lain kesempatan kesempatan. lain, betul. Misalkan sudah kita jalankan beberapa kali persidangan, nanti mohon izin akan saya undang lagi. Oh iya, Kita selalu akan siap. evaluasi. Iya, saya ingin Atau tahu nih memberikan, update informasi. terjadi di sini. Betul sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.